Halo Hyena Hunter, selamat datang di channel Hyena Movie. Kali ini, kita akan membahas alur cerita film Junkrat Train yang dirilis pada tahun 2021. Berkisah tentang seorang pegawai junior Departemen Kesehatan Tiongkok Su Zhenghuai bersama putri sulungnya Sui dan putranya Sui Weisuan sedang dalam perjalanan untuk mengunjungi kerabat di kota provinsi ketika mereka bertemu dengan putri kedua suling yang telah lama hilang. Sayangnya, kereta tersebut diserang oleh tikus. Sui Weisuan digigit tikus dan mengalami koma. Untuk menyelamatkan putranya yang masih kecil dan banyak penumpang yang tergigit, Su Zhenghuai dan Sui memutuskan untuk melakukan perjalanan berbahaya ke rumah sakit Xiaoibai untuk mendapatkan obat. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan ceritakan keseluruhan filmnya. Cekidot. Film dimulai di sebuah stasiun kereta api di China, di mana ada seorang ayah yang bekerja di biro kesehatan bernama Cheng Huai, anak cewek pertamanya bernama Ting Ting, dan anak bontotnya bernama Yu Sheng, yang mau pergi mengunjungi kerabat di sebuah kota. Cheng Huai mempunyai anak cewek kedua yang belum diketahui kabarnya, jadi dia menanyakan kabarnya ke Ting Ting. Yang dijawab dia kalau adiknya udah gak masuk kelas di kampus selama 2 bulan. Ini membuat si ayah menjadi kesal, karena dia udah susah payah menyekolahkannya jurusan kedokteran, tapi anaknya malah bolos. Tepat sebelum Cheng Huai memasuki keretanya, ada kereta lainnya yang melaju ke arah kereta di stasiun. Oleh karena itu para petugas menyuruh masinis kereta itu untuk memberhentikan keretanya. Ini membuat para petugas menjadi heran kenapa ada kereta lain yang datang, jadi mereka pun memutuskan untuk memeriksa gerbong-gerbong, yang ternyata ada banyak mayat-mayat manusia di dalam, serta banyak tikus yang keluar dari sana. Ini diketahui situasinya sama Cheng Huai setelah dia udah masuk ke kereta tujuannya, namun karena dia dianggap mengganggu tempat duduk orang lain, si orang lain itu pun menjadi gak senang. Gak lama setelah itu datang anaknya, yang dianggap cakep sama si pria dengan menggodanya, dan dia pun langsung diberhentikan tindakannya sama seorang pria bernama Tutashan. Ini membuat si pria dan temannya menjadi gak senang, tapi mereka langsung ditahan sama bos mereka, dan berdamai dengan Tutashan, karena melihat dia yang seorang bandit seperti mereka. Di tengah perjalanan, terlihat tumpukan sampah yang sangat banyak, yang disuka sama para tikus untuk berkembang biak. Para penumpang mengetahui kalau di daerah ini, kucing gak mau makan tikus, dan para tikus suka merusak perkebunan milik para warga. Percakapan mereka ternyata didengar sama Cheng Huai, yang membuatnya penasaran, jadi dia mau memeriksa sekitar gerbong kereta, untuk memastikan apakah ada tikus di kereta ini. Di tengah pencarian, ternyata di salah satu gerbong ada anak keduanya yang dia cari-cari selama ini bernama Ling Ling, yang lagi bersama seorang letnan bernama Tang, beserta prajurit-prajuritnya. Ketika ditanya siapa Cheng Huai ini, Ling Ling malah menjawab gak kenal, yang membuat ayahnya sangat kesal. Alhasil dia dibawa ke gerbong lain untuk diamankan, di mana dia diberitahu kalau Ling Ling itu udah jadi tunangannya si letnan, sebelum Cheng Huai memberitahu kalau Ling Ling itu beneran anaknya. Ini membuat para prajurit mau menghajarnya, tapi tepat sebelum itu, mereka ada mendengar suara dari seorang pria yang mencurigakan. Si pria kedengeran tampak kesakitan, dan ketika seorang prajurit memeriksanya, ternyata si pria udah habis sama para tikus pemakan daging. Para tikus kemudian mengincar si prajurit, lalu lanjut mengincar temannya, dan mereka berdua pun habis. Sementara itu, ada seorang wanita yang merasa mendengar suara tikus, jadi dia meminta ke suaminya untuk mengusir tikus itu dari gerbong ini. Dengan tongkatnya, si suami mengusir tikus itu sampai ke ujung gerbong.
Di saat itu ada sekelompok orang yang heran sama cuacanya yang tiba-tiba menjadi gelap, yang padahal cuacanya baru aja bersin dekat sekelompok orang itu, dan keluarlah tikus-tikus itu yang banyak, yang membuat orang-orang di sekitarnya habis sama para tikus. Mulailah para tikus pemakan daging itu memangsa manusia di kereta, oleh karena itu para prajurit beserta Ling-Ling pun segera menjauh dari gerbong ini. Sementara itu, Cheng Huai berusaha membebaskan dirinya dari borgol, dengan mengambil kuncinya yang terjatuh dari salah satu prajurit. Setelah dia terbebas, dia pun sontak kabur dari para tikus ke gerbong lainnya, di mana di gerbong itu para tikus lagi memakan para manusia. Karena itu, dia berusaha menghindari gerombolan tikus dengan manjat menaiki tempat duduk penumpang, dan menggunakan koper-koper sebagai pijakan untuk bisa melewati gerbong ini. Di gerbong lainnya, Ling-Ling dan yang lainnya menyuruh semua orang untuk kabur dari para tikus, disusul Cheng Huai yang juga menyuruh hal yang sama. Sesampainya di gerbong anaknya, Cheng Huai masih memperingatkan tentang banyaknya tikus, yang membuat dia diketawain sama banyak orang. Jadi dia pun kabur bersama anaknya, dan gak lama setelah itu, datang seorang pria yang terlihat kesakitan di badannya, sebelum dia akhirnya habis hidupnya. Semua orang lalu melihat ada gerakan-gerakan di punggung pria itu, yang ternyata itu adalah si tikus. Tapi itu baru satu, dan kali ini tikusnya lebih banyak yang datang dari gerbong belakang, yang membuat seorang pria menjadi terpana-pana, dan dia pun habis. Satu persatu orang pada habis sama para tikus pemakan daging, yang akhirnya membuat semua orang pada panik. Beberapa saat kemudian, pintu yang mau dilalui Cheng Huai dan kawan-kawan naasnya dikunci sama seseorang karena saking paniknya. Di gerbongnya Ling-Ling, ayah si letnan tampaknya udah mengetahui kalau insiden tikus pemakan daging ini akan terjadi, jadi dia pun memutuskan untuk mengunci pintu, yang padahal masih banyak orang mau masuk. Dia berpikir kalau insiden ini gak bisa dihentikan lagi, maka dari itu dia berencana untuk melepaskan gerbong belakang dari gerbong ini, yang sontak ditolak Ling-Ling, karena keluarganya masih di belakang. Tapi aksi penolakannya ditahan sama para prajurit, yang membuat si letnan menjadi berat hati harus menuruti kata ayahnya. Di saat itu Tutashan mau mendobrak pintu, namun akhirnya gak jadi, ketika mengetahui pintu menuju gerbongnya Ling-Ling udah dikunci sama si ayah letnan. Jadi mereka pun memutuskan untuk kabur dengan melewati atap kereta, dan setelah semua udah pada naik kecuali seorang pria, para tikus berhasil menerobos kaca pintunya, yang naasnya membuat si pria habis sama para tikus. Setelah gerbong belakang dilepaskan sama si letnan, Cheng Huai dan kawan-kawan pun cepat-cepat loncat ke gerbong selanjutnya, sampai ketika gilirannya Cheng Huai yang loncat, gerbong di belakangnya menjadi keluar jalur gara-gara banyak tikus yang jatuh ke relnya. Untungnya loncatan Cheng Huai berhasil berkat bantuan teman-teman, sambil mereka yang melihat hancurnya gerbong-gerbong di belakang. Setelah kejadian itu, banyak orang yang pada protes ke si letnan, karena gara-gara dia, orang-orang tercinta dari masing-masing orang pada tewas. Gak lama setelah itu si ayah letnan memberhentikan tindakan orang-orang dengan menembakkan pistolnya, dan berpikir kalau orang-orang harusnya berterima kasih ke si letnan. Tiba-tiba, ada satu orang yang tergeletak dari kursi, yang ternyata dia ada kena gigit sama para tikus. Ling-Ling mengetahui kalau pria itu menderita penyakit yang disebut Yersinia pestis, dan penyakit itu bisa menular, yang membuat semua orang pada cemas. Jadi Ling-Ling memberitahu untuk memeriksa tubuh masing-masing, dan harus dikarantina jika ada yang kena gigit. Ketika pada memeriksa, Cheng Huai mengetahui kalau Yu Sheng ada kena gigit di lengannya. Tapi untungnya ada vaksinnya yang diketahui Cheng Huai, oleh karena itu dia pun memberitahu itu ke semua orang.
Dia mengaku ada memesan banyak vaksin dari Inggris untuk diuji, dan di sebuah kota yang akan dilewati kereta ini, ada rumah sakit yang mempunyai vaksin itu. Meskipun begitu, si ayah letnan gak akan membiarkan keretanya berhenti, berpikir kalau terus melanjuti perjalanan adalah cara lebih aman baginya. Dia lalu membeberkan sebuah rahasia, bahwa pasukan pertahanan udah ambruk gara-gara para tikus, dan para tikus itu terdampak sama virus yang gak dikenal, serta gak bisa diatasi. Karena pernyataan itu, membuat seorang bandit menodongkan pistolnya ke si ayah letnan, dan si bandit lebih mementingkan untuk vaksinnya diambil. Setelah si ayah letnan menyuruh para prajurit menjatuhkan senjatanya, Ling Ling menyuruh orang-orang yang belum terinfeksi untuk pergi ke gerbong sebelah, sementara yang terinfeksi tetap berada di gerbong ini untuk isolasi mandiri. Meskipun semua orang gak terinfeksi udah pada pergi, Ling Ling tetap berada di gerbong ini untuk membantu orang-orang yang tentu aja diprotes sama ayahnya, apalagi Ling Ling yang gak memakai APD yang biasa para nakes pakai. Karena itu, ayahnya pun memarahinya, sampai-sampai dia mengungkit-ungkit masa lalu tentang ibunya yang udah meninggal. Ini membuat Ling Ling ikutan marah juga, dengan membicarakan tentang ayahnya yang pergi entah kemana, ketika ibunya Ling Ling menggendongnya ke rumah sakit tengah malam. Ayahnya juga melakukan hal yang sama ketika ibunya Ling Ling sulit melahirkan Yusheng. Dan karena itulah Ling Ling ikutan kabur juga seperti ayahnya lakukan. Alhasil ayah dan anak menjadi musuhan, tapi Ling Ling tetap pada keputusannya untuk membantu orang-orang di gerbong ini, sementara Cheng Huai dan yang lainnya pergi ke gerbong selanjutnya. Setibanya di stasiun kota selanjutnya, Tu Tashan mengambil beberapa granat yang dia punya untuk jaga-jaga, dan memutuskan membantu Cheng Huai untuk mengambil vaksinnya, diikuti dengan beberapa pria yang mau ikutan juga. Sebelum Cheng Huai dan kawan-kawan pergi, mereka diberi waktu 2 jam sama bapak masinis untuk mengambil vaksinnya. Dan jika dalam 2 jam mereka belum balik-balik, maka si bapak masinis akan menjalankan keretanya, demi keselamatan semua orang. Mulailah Cheng Huai dan kawan-kawan pergi mengambil vaksinnya di kota, di mana mereka terkejut dengan situasinya yang udah hancur dan sepi. Rasa terkejut mereka makin bertambah, ketika ternyata semua orang di kota udah pada habis sama para tikus, serta dari penyakit yang diderita banyak orang. Karena itu untuk melewati para mayat, Cheng Huai dan kawan-kawan mau gak mau mesti melangkahi para mayat perlahan-lahan, sampai mereka melewati semuanya. Perjalanan mereka belum sampai, yang ternyata mereka harus melewati sebuah lorong yang penuh dengan tikus, untuk bisa sampai ke rumah sakitnya. Anehnya, para tikus gak mau menyerang Cheng Huai dan kawan-kawan. Tapi dari posisi para tikus yang gak mau keluar dari bayangan gedung, Cheng Huai dan kawan-kawan mulai mengetahui, kalau ternyata para tikus takut sama cahaya. Maka dari itu mereka pun memanfaatkan sisi pinggiran gedung yang bisa dinaiki, untuk menghindari para tikus. Di tengah perjalanan, naasnya ada satu orang yang terjatuh, dan dia pun habis. Tiba-tiba, cuacanya berubah menjadi gelap, yang membuat para tikus mulai menyerang ke arah Cheng Huai dan kawan-kawan. Di tengah usaha untuk cepat-cepat kabur dari para tikus, ada satu orang yang udah gak sabaran untuk kabur. Jadi karena tergesa-gesa, dia akhirnya terjatuh dari pijakannya, dan dia pun habis. Setelah semuanya udah berhasil mencapai sisi ujung lainnya, dan tinggal Tu Tashan sendirian, dia melihat para tikus yang mulai mendekatinya. Oleh karena itu dia pun langsung loncat ke bawah, dan mendarat di sebuah kotak kayu, yang naasnya membuat kakinya tertusuk serpihan tajam dari kotak itu. Mereka lalu cepat-cepat kabur ke rumah sakit, dan Tu Tashan pun melemparkan granatnya ke para tikus untuk menghentikan aksi mereka.
Sebelum mereka memasuki lebih dalam rumah sakitnya yang terlihat gelap dan berantakan, luka Tutashan dirawat dulu dan mau dicabut serpihan kayunya. Tutashan bilang gak apa-apa untuk mencabutnya, dan ketika dia lagi ngomong kalau dia pernah belajar pencak silat, serpihannya pun langsung dicabut, yang membuatnya kaget bercampur kesakitan. Beberapa saat kemudian, ada seorang penyintas dari kota ini yang memukul temannya Cheng Huai, jadi si penyintas pun sontak ditenangin sama yang lain. Cheng Huai menjelaskan maksud kedatangannya, yang baru diketahui si penyintas tentang vaksinnya, dan membuatnya senang kalau vaksin itu bisa mengobati anaknya yang terinfeksi penyakit si tikus. Dia lalu mengaku adalah seorang pengelola gudang tempat vaksin, dan membantu untuk menuntun Cheng Huai dan kawan-kawan ke bawah tanah, di mana ada penjara dengan tengkorak-tengkorak. Si penyintas menjelaskan kalau sebelumnya rumah sakit ini adalah tempat penjara, dan setelah wabah tikusnya menyebar, tempat ini menjadi ruang isolasi bagi yang terinfeksi. Beberapa saat kemudian, mereka melihat banyak tikus di depan mereka. Jadi dengan obor yang Cheng Huai dan kawan-kawan pakai, mereka bisa mengusir para tikus yang takut sama cahaya, sehingga mereka bisa perlahan-lahan melewati area tikus ini. Setibanya di area gudang, ternyata gudangnya udah menjadi sarang lama tikus, dengan jumlah mereka yang sangat banyak. Cheng Huai dan kawan-kawan melihat beberapa tikus yang lagi dalam menyusui, jadi bisa lebih mudah untuk Cheng Huai untuk mengambil vaksinnya yang ada di lantai atas. Sesampainya di tempat vaksin, Cheng Huai menggunakan sebuah wadah untuk menaruh banyak vaksin-vaksin ke dalam. Dan setelah mengambilnya, dia pun naasnya terjatuh gara-gara sebuah kayu yang udah lemah, yang membuat para tikus mulai menyadari keberadaan manusia. Jadi dia pun disuruh untuk melemparkan wadahnya sama si penyintas, supaya vaksinnya tetap aman. Tapi setelah itu, Cheng Huai dan kawan-kawan pun ternyata dikhianatin sama si penyintas dengan dikunci pintunya, beralasan kalau dia mau menjual vaksin-vaksin ini ke para orang kaya, supaya kehidupan keluarganya gak menderita lagi. Karena itu, para pria pun berusaha mendobrak pintunya, dan untungnya pintunya berhasil didobrak sampai runtuh, sebelum datang gerombolan para tikus yang luar biasa banyak yang mengejar mereka. Kaburlah mereka dari para tikus, sampai mereka kembali ke tempatnya si penyintas, di mana ternyata dia menjadi terdiam seakan gak percaya, melihat anaknya dan istrinya yang udah habis gara-gara serangan dari beberapa tikus. Setelah mengambil wadahnya, Cheng Huai dan kawan-kawan segera kabur dari rumah sakit, dan menaiki sebuah mobil yang masih bisa dipakai. Di saat itu para tikus mulai keluar dari rumah sakit, jadi Ting Ting pun tancap gas untuk cepat-cepat kabur kembali ke kereta. Beberapa saat kemudian, mereka melihat ada cahaya yang bisa dimanfaatkan, oleh karena itu mereka pergi ke sana, dan akhirnya para tikus pun gak bisa melanjutkan pengejarannya lagi. Sementara itu, orang-orang di kereta mulai kehabisan kesabaran untuk menunggu Cheng Huai dan kawan-kawan, oleh karena itu seorang bandit pun mulai mengancam si ayah letnan, untuk membawa mereka pergi dari sini. Si bandit beralasan karena malam akan tiba, tapi alasannya ditolak sama bapak masinis, yang akan menunggu Cheng Huai dan kawan-kawan dalam 2 jam. Namun si bapak masinis dipaksa untuk menjalankan keretanya, yang membuat orang-orang terpisah menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang mau keretanya untuk langsung jalan, dan kelompok yang mau menunggu vaksinnya. Si asisten bapak masinis menjadi berat hati harus meninggalkan seniornya, namun si asisten disuruh pergi untuk bergabung dengan kelompok penunggu vaksin. Si letnan tentu aja berpihak ke kelompok yang langsung jalan, jadi dia memerintahkan orang-orang untuk melepaskan gerbongnya. Di saat itu datang Ling Ling yang mengetahui keributannya dan keputusan yang diambil tunangannya, oleh karena itu Ling Ling menolak sama keputusannya.
Tapi dia gak peduli, dan akhirnya Ling Ling pun menjadi kecewa sama tunangannya. Meskipun kelompok yang menunggu vaksin udah pada pergi ke gerbong lainnya, si bandit sama si ayah letnan masih berdebat tentang soal kepimpinan, tentang siapa yang paling berkuasa, yang membuat mereka berdua dan yang lainnya menjadi berantem. Di saat itu ada seorang ibu yang menjadi putus asa akan situasinya. Jadi ketika dia melihat beberapa tikus yang udah sampai di kereta, dia mengatakan, berdosa, yang tampaknya tertuju untuk si bandit, si ayah letnan, dan kawan-kawannya. Si ibu lalu pergi ke arah pintu gerbong, yang diketahui si bapak masinis kalau ibu itu mau membuka pintunya, untuk membiarkan para tikus masuk. Oleh karena itu si bapak masinis memutuskan untuk membiarkan si ibu, dan dia pun membuka pintunya, sehingga para tikus mulai menghabisi semua orang di gerbong itu. Beberapa dari mereka masih sempat untuk kabur keluar dalam kondisi digigit para tikus, salah satunya si letnan, yang meminta pertolongannya Ling Ling. Tapi karena dia udah gak percaya lagi sama tunangannya, si letnan pun akhirnya habis. Setibanya di kereta, Cheng Huai dan kawan-kawan melihat banyak orang yang udah pada habis sama para tikus, sebelum Cheng Huai disambut sama si asisten masinis. Gak lama ketika semua orang menjadi senang, mereka melihat cuacanya yang lagi-lagi berubah cepat menjadi gelap, sekaligus pertanda kalau para tikus di kota akan samperin orang-orang di kereta. Jadi Cheng Huai cepat-cepat masuk ke dalam. Namun tepat sebelum itu, dia pun diserang sama seorang pria yang masih hidup dari serangan para tikus. Pria itu ternyata si ayah letnan yang mengambil wadahnya, tapi kaburnya langsung ditahan sama Tu Tashan, dan merebut balik wadahnya, sebelum dia melemparkannya ke Cheng Huai. Di saat itu si ayah letnan berhasil mengambil satu vaksinnya, namun dia udah gak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena para tikus mulai mendekatinya, dan akhirnya dia pun habis. Tu Tashan lalu menyuruh Cheng Huai untuk pergi, yang membuat dia menjadi berat hati, dan terpaksa harus meninggalkannya. Sebelum kesempatannya hilang, Tu Tashan menyatakan kalau dia mencintai Ting Ting dengan perasaan senang, dan naasnya Tu Tashan pun harus habis sama para tikus. Setelah vaksinnya disuntikan ke semua orang yang terinfeksi, tiba-tiba keretanya berhenti mendadak, gara-gara terhalang sama salah satu gerbong kereta yang jatuh pasca kecelakaan. Jadi Cheng Huai pun meminta semua orang untuk membantunya mendorongkan gerbongnya, tapi ternyata semua orang pada ragu-ragu untuk membantu, karena udah ketakutan dengan para tikus di luar. Merasa kecewa, Cheng Huai pun memutuskan untuk mendorongnya sendiri, sebelum dibantu sama Ting Ting. Ini membuat Ling Ling merasa kecewa juga, oleh karena itu dia memohon ke semua orang untuk membantu ayahnya. Ling Ling tahu kalau di antara semua orang udah kehilangan orang-orang tercinta mereka, tapi dia berpikir kalau para korban itu mengharapkan mereka untuk terus tetap hidup. Jadi dia mengharapkan kerjasamanya dari semua orang. Akhirnya satu persatu orang menjadi tergerak hatinya untuk membantu, dan mulailah mereka membantu Cheng Huai dengan aba-aba untuk mendorong gerbongnya bersama-sama. Beberapa saat kemudian, akhirnya gerbongnya bisa digerakkan, dan kereta pun siap untuk berangkat lagi. Bersamaan dengan itu, mereka melihat banyak tikus yang ternyata masih mengejar orang-orang. Oleh karena itu mereka pun cepat-cepat kembali ke kereta. Tapi masih ada satu hal yang belum dilakukan, yaitu pilihan jalurnya masih tertuju ke jalan buntu. Jadi si masinis meminta Cheng Huai untuk memindahkan jalurnya dengan tuas. Setelah dipindahkan, ternyata tuasnya malah kembali ke posisi awal lagi jika dilepaskan. Jadi Cheng Huai pun terpaksa harus menahannya untuk keretanya bisa lewat ke jalur yang aman. Begitu keretanya udah lewat, Cheng Huai lalu cepat-cepat kembali ke kereta, yang udah ditungguin sama kedua anaknya, bersamaan dengan para tikus yang mengejar.
Ketika tangannya hampir didapat sama anaknya, Cheng Huai naasnya terjatuh dan merasa udah kehilangan harapan. Dia kemudian berpesan ke Ting Ting kalau dia itu memang pintar, tapi kelak dia akan menderita suatu saat nanti. Jadi dia diberitahu untuk jangan terlalu pintar. Untuk Ling Ling, Cheng Huai mengaku kalau dia paling mengkhawatirkannya dan berpesan untuk jangan keras kepala sebagai wanita yang membuat Ling Ling merasa bersalah. Sebagai tanda perpisahan, Cheng Huai melambaikan tangannya ke kedua anaknya dan dia pun naasnya harus meninggalkan dunia ini. Film diakhiri dengan Ting Ting, Ling Ling, dan Yu Sheng yang akan pergi ke sebuah tempat yang lebih aman dari para tikus, dan tempat itu akan menjadi rumah baru bagi mereka.